Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Bersyukur kita hari ini boleh kembali bertemu dalam sarapan pada pagi hari ini. Mari kita akan memulai merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Markus 9 ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. Markus 9 ayat yang ke-28 sampai 29 berbunyi demikian. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Amin. Demikian juga pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang selalu hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, melalui Markus 9 ayat yang ke-28 sampai 29, bersama-sama kita akan belajar satu tema, yaitu hidup yang bergantungan. Hidup yang kebergantungan. Bapak Ibu sangat terkasih, kalau kita baca keseluruhan dari perikop Markus 9 ayat 14 sampai 29, kita tahu kisahnya bahwa pada saat itu Yesus sedang mengadakan pengusiran roh jahat dari seorang anak kecil yang sudah dihinggapi oleh roh jahat bertahun-tahun. Namun ketika pengusiran itu terjadi, murid-muridnya bertanya kepada Tuhan, "Mengapa guru dapat melakukannya dan mengapa kami tidak dapat melakukannya?" Kita akan merenungkan satu tema, yaitu hidup yang kebergantungan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, pengalaman kehidupan rohani kita, doktrin yang kita miliki, prestasi yang kita capai, kadang membuat kita terlalu terlena di dalam keberhasilan dan juga hal-hal tersebut. Seringkali kita lebih gampang terlena dengan hal-hal yang bersifat sementara di dalam kehidupan kita. Seringkali kita lebih berfokus kepada doktrin-doktrin yang kita tahu, kita lebih berfokus pada hal-hal rohani yang kita pahami, dan membuat kita tidak lagi peka terhadap kerohanian yang sesungguhnya. Kehidupan yang rutin di dalam sebuah keagamaan seringkali menumpulkan iman dan juga kepekaan kita. Dan kita seringkali terhanyut oleh rutinitas yang hampa, namun menghilang. Bapak Ibu saudara terkasih, rutinitas demi rutinitas rohani yang kita lakukan, pelayanan mimbar, pelayanan minggu tiap hari, dan segala kegiatan rohani yang kita lakukan, seringkali kalau kita salah memprioritaskannya, kita akan salah di dalam menjalaninya, sehingga rutinitas yang kita jalani itu hanyalah sebuah rutinitas, bukan lagi sebuah kegiatan yang menajamkan iman dan juga kepekaan kita. Justru rutinitas yang kita jalani itu semakin lama akan menumpulkan iman dan kepekaan kita. Sama halnya dengan para murid yang kita bacakan pada perikop hari ini. Bertahun-tahun para murid sudah mengikuti perjalanan Yesus. Mereka sudah tahu bagaimana guru mereka ketika melakukan mujizat-mujizat pengusiran demi pengusiran terhadap orang-orang yang kerasukan roh jahat. Mereka bingung karena gagal mengusir setan dari seorang yang kelihatannya diserang ayan. Tetapi itu bukan sakit ayan, disebutkan itu adalah kerasukan roh jahat. Para murid merasa bahwa otoritas dan kuasa pengusiran seharusnya ada di dalam diri mereka juga. Kenapa? Karena guru mereka aja bisa mengusir. Kenapa mereka tidak bisa? Mereka kan sudah mengikuti gurunya selama bertahun-tahun. Sama dengan gurunya, mereka selalu merasa bahwa mereka adalah pengikut gurunya. Seharusnya apa yang gurunya bisa lakukan, mereka juga bisa melakukan. Dalam hal ini, mereka merasa mereka adalah murid yang gagal. Mereka merasa mereka dipermalukan karena melalui kegagalan mereka merasa otoritas dan kuasa Yesus pun dipertanyakan. Kenapa muridnya tidak bisa? Gurunya bisa, kenapa muridnya tidak bisa? Lalu apa yang menjadi masalah di bagian ini, Bapak Ibu jemaat yang terkasih? Yang keliru adalah bahwa para murid hanya bersandarkan pada kekuatan sendiri, pada kekuatan yang mereka pahami sendiri.
Mereka mengingat kejadian-kejadian lampau ketika mereka berhasil mengusir setan dan merasa bahwa mereka bisa melakukannya lagi. Namun, tentu saja mereka tidak begitu pasti dengan apa yang mereka lakukan. Maka di sana terdapat keraguan. Oleh karena keraguan, mereka pun gagal. Dan sebenarnya membuat mereka gagal bukan karena keraguan mereka. Yang dikatakan di ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Di sini kita melihat bahwa ketika melakukan pengusiran, para murid ini tidak berdoa terlebih dahulu kepada Allah untuk mendapatkan kekuatan, melainkan para murid ini mengandalkan kekuatan dan pengalaman mereka di masa lampaunya. Mereka bergantung pada diri mereka sendiri, mereka bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Reaksi para murid sangat kontras dengan apa yang dikatakan oleh ayah sang anak. Kalau kita lihat di ayat 24, ia menyatakan dengan jujur bahwa ia ingin percaya kepada Yesus dan menyerahkan ketidakpercayaannya kepada Yesus. Iman yang seperti ini merupakan iman yang hidup, mau kebergantungan kepada Yesus. Iman yang peka, iman yang jujur kepada diri sendiri, iman yang jujur kepada Tuhan, dan iman yang mau hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Inilah permulaan dari spiritualitas yang sejati, suatu penilaian yang jelas akan kemurnian hubungan manusia dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara tentang hubungan kita dengan Allah itu adalah suatu hubungan yang harusnya berjalan kebergantungan. Kita hidup harus bergantung kepada Kristus, karena Dia yang kita percaya sebagai Tuhan kita. Jika di dalam menjalani kehidupan kita berkata kita orang Kristen, kita pengikut Kristus, tetapi yang kita lakukan dalam kehidupan kita seringnya mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita, maka kita sama seperti para murid pada perikop ini. Ketika kita gagal melakukan sesuatu, kita mulai mempertanyakan, Tuhan, kenapa aku gagal? Padahal Tuhan sudah berkata bahwa kekuatan yang kamu miliki tidak datang dari dirimu sendiri. Berdoalah, mintalah kepada Tuhan, mintalah kepada Bapa, mintalah kepada Kristus. Dia akan memberikan kekuatan itu kepadamu. Ketidakmampuan kita itu bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak hidup bergantung kepada Tuhan, melainkan kita membiarkan diri kita bekerja dengan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya setiap kita adalah orang-orang rohani yang senantiasa mau dan rajin terlibat di dalam pelayanan dan hal-hal rohani. Maka jangan sampai hal-hal rohani itu membuat kita tumpul, membuat iman kita itu semakin menumpul, dan kita hidup tidak lagi bergantung kepada kehendak Tuhan, tidak lagi bergantung kepada kekuatan dari Tuhan, tapi kita menjadi orang yang bergantung kepada diri kita sendiri. Sehebat apapun kita ketika kita di dalam pelayanan, seluar biasa apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita di ladang pelayanan, selalu ingat bahwa hidup kita harus bergantung sama Tuhan. Hidup kita tidak bisa berjalan sendiri dengan kekuatan kita, tapi hidup kita harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun dalam hidup kita. Ketika hidup kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita mau membergantungkan hidup kita kepada Tuhan, maka percaya, hal yang mustahil pun tidak akan menjadi mustahil di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil ketika kita sungguh-sungguh hidup bergantung kepada Tuhan. Seperti yang diungkapkan oleh ayah dari anak yang kerasukan roh ini. Ketika anaknya sembuh, dia menyatakan bahwa dia mau menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dia pun mau menyerahkan ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak hanya mau belajar bergantung kepada Tuhan ketika dia percaya, tapi dia juga mau berhidup bergantung kepada Tuhan ketika dia tidak percaya. Jadi dalam keadaan apapun, hari ini kita diajarkan, marilah kita bersama-sama menjadi jemaat, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang senantiasa mau hidup bergantung kepada Tuhan, apapun kondisi yang kita miliki. Percayalah, kekuatan datangnya dari Tuhan ketika kita mau berdoa dan meminta kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan yang kami rindu menjadi umat-umat-Mu yang senantiasa mau hidup bergantung kepada Engkau Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan. Jangan membiarkan kami hidup bergantung pada diri kami dan kekuatan kami sendiri Tuhan. Karena kami adalah manusia biasa, kami manusia yang lemah Tuhan. Kami butuh kekuatan dari Engkau Tuhan. Ajarkan kami untuk hidup bergantung dengan Engkau, berdoa, meminta kekuatan dari Engkau Tuhan. Sehingga ketika kami mau sungguh-sungguh hidup bergantung kepada Engkau, kami percaya seluruh kehidupan kami berjalan sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa bergantung kepada Engkau, bukan hanya pada saat keadaan kami mampu dan keadaan kami mengerti, tapi ketika kami mendapatkan keadaan di mana kami tidak bisa percaya, ketika kami tidak mampu melewati situasi, ketika pergumulan demi pergumulannya sulit kami pahami terjadi dalam hidup kami, biarlah iman kami boleh terus bergantung kepada Engkau Tuhan, karena kami percaya bagi Engkau tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, sertai setiap langkah hidup kami Tuhan, agar kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat melanjutkan aktivitasnya Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati.